Perdebatan di antara Damai Harilubis dengan Profesor Jamin Ginting menurut saya memberi satu insight atau wawasan bahwa Damai Harilubis berada di sisi sebuah tafsir terhadap peraturan baru, yaitu KUHP yang baru, yang mau keluar dari semangat legalistik dan formalistik dan ingin menegaskan satu poin penting yang saya sering katakan dalam sebuah produk undang-undang atau dalam hal ini KUHP, yaitu semangat yang diusung oleh KUHP yang baru, yaitu memanusiakan manusia. Sementara Profesor Jamin Ginting itu berdasarkan pemahamannya, dan tentu saja tidak salah, bahwa ia berpendapat keluarnya restoratif justice dan SP3 itu harus berdasarkan apa yang tertulis secara formal dan secara legal. Karena itu, sisi yang diangkat dari seorang Jamin Ginting sebagai seorang pakar hukum pidana, ia ingin menegaskan bahwa posisinya adalah legalistik dan formalistik. Jadi Anda bisa bayangkan seorang Damai Harilubis di sisi substansialistik, sementara Jamin Ginting berada di sisi yang saya katakan tadi sebagai sisi formalistik dan legalistik. Dua hal yang tidak menyambung, tetapi memberikan insight kepada kita bahwa ada masalah serius terkait dengan bagaimana memahami dengan baik produk KUHP yang baru yang telah diputuskan pada 2 Januari 2026 yang lalu. Kita akan bincang hal ini, teman-teman. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI atau Simon John Official atau Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, dalam forum diskusi yang saya temukan di sebuah stasiun televisi swasta, narasumbernya adalah Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri Abdul Ghafur Sangaji, pengacara Roy Suryo, Damai Harilubis, mantan tersangka kasus ijazah Jokowi, dan Profesor Jamin Ginting, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Poin yang ingin kita diskusikan adalah debat di antara Damai Harilubis dengan Jamin Ginting yang mewakili dua perspektif yang berbeda. Yang satu substansialistik, yang kedua itu adalah formalistik legalistik, sama-sama membaca dan menafsirkan, memaknai KUHP yang baru 2 Januari 2026 yang lalu yang baru diputuskan. Teman-teman, kita akan nonton, tetapi sebelumnya terima kasih karena teman-teman telah membesarkan channel ini, dan pastikan kita semua berada dalam semangat yang sama untuk melawan narasi politik penuh dendam, fitnah, dan kebencian. Karena itu adalah hal yang menurut saya adalah problem terbesar dalam hidup berbangsa dan bernegara kita, ketika fitnah, dendam, dan kebencian seolah-olah dianggap sebagai yang normal, menjadi habitus yang kita katakan itu wajar dan sesuatu yang normal. Nah, itulah tantangan terbesar kita dalam memaknai perjalanan hidup demokrasi kita hari ini dan ke depan. Teman-teman, kita nonton potongan video debat di antara Damai Harilubis dan Jamin Ginting berikut ini. Yang diatur dalam ketentuan yang baru ini, begitu. Yang kedua, terkait ini cacat. Kenapa? Dalam setiap produk hukum yang dikeluarkan, ini kan produk hukum, ini produk hukum namanya, yang dikeluarkan harus memuat tentang landasan hukum. Landasan hukum berpijak dikeluarkannya suatu kebijakan. Nah, itulah yang tadi kami permasalahkan, atau saya katakan kenapa disebutkan secara jelas bahwa landasan ini adalah 361 huruf A, tetapi tidak disebutkan 361 huruf A yang hukum acara pidananya yang lama, yang tidak ada aturan RG. Berarti dasar apa RG tersebut? Itulah pertanyaannya. Dasar apa RG tersebut dikeluarkan? Kalau tidak ada dasar, seperti gentayangan dong. Dasar apa? Harus ada cantelannya begitu ya? Nah, menurut saya, Bang Damai, Bang Egy belum mantap ya. Nah, menurut saya, menurut penafsiran hukum saya, ini didasarkan kepada Perpol yang 2021 nomor 8. Tapi tidak dicantumkan di situ. Masalahnya tidak dicantumkan, makanya semua jadi Pertanyaan. sebenarnya Nah, apa ini sih? kita jawab ya. spesifik aja Kita jawab. Bang Damai. Singkat, waktu kita terbatas sekali. Logika loh. Ketika penyidik harus tunduk kepada
undang-undang KUHP dan KUHP baru, ya kan? Ada RJ. Kenapa harus dipakai perkap yang belum merujuk? Oh, saya jelasin Gitu loh. lagi, kembali lagi pelan-pelan saya jelaskan. Ada satu lagi, ini kunci nih. Kenapa ketika tidak ada, kenapa harus profesor paksa dengan Tadi kan Bukan, dijelaskan oleh profesor. Karena 2 Januari tadi, baik. Kita tidak perlu mengulang yang sudah dijelaskan. Bukan, nggak maksa. Artinya kenapa menyebutkan itu ketika kita sudah sampaikan perkapnya belum ada untuk merujuk 2024 KUHP Menkuhap. Itu kita udah jawab kan. Apakah tidak Pak itu undang-undang ini nggak berlaku? Kalau menurut profesor nggak berlaku, tolong suruh urutnya RJ. Oke, kami sudah mendapatkan poinnya. Bang Sangaji, singkat. Jadi apa upaya hukum yang akan dilakukan ke Singkat depannya saja oleh Bang, Bang Roy singkat sudah Suryo? habis. Sekali. Bahwa kemudian kalau jalannya adalah pra peradilan, saya setuju Prof. Ini berdasarkan KUHP yang baru, tentu kami tidak punya legal standing ya. Oke. Karena berdasarkan KUHP yang baru, Prof izin ya, Oke. bahwa pra peradilan itu hanya bisa diajukan oleh Tersangka? pihak berkepentingan yaitu satu tersangka Korban. atau keluarganya, Tidak ada legal, kemudian korban atau pelapor bersama keluarganya. Oke. Di pihak itu tidak bisa. Jadi tidak ada upaya hukum yang akan dilakukan. Kami mengatakan bahwa kecacatan formil dan material ini menjadi satu pelajaran buat kita, bahwa ternyata penegakan hukum di era KUHP yang baru dan KUHP yang baru tidak dilakukan secara cermat dan Baik. teliti. Kita tangkap poinnya. Baik. Terima kasih Bang Sengaji, terima kasih Prof Jamin Ginting. terima Irjen kasih Pol juga, Bang. Purnawirawan Arianto Suta. Ya teman-teman ya, saya memang sengaja memotong di situ saja. Silakan untuk menemukan videonya utuh di saluran televisi TV One News yang memuat ya keseluruhan dari diskusi di antara 4 narasumber tadi. Nah, poin yang saya ingin angkat dalam konteks ini, walaupun itu tidak secara eksplisit juga dikatakan oleh Bang Damai Harilubis dan juga tidak dikatakan juga oleh Profesor Jamin Ginting, itu adalah bagaimana kita membaca produk undang-undang yang baru, dalam hal ini KUHP yang baru yang diputuskan 2 Januari yang lalu ya. Karena ini sangat penting teman-teman untuk kita memberikan duduk rujukan hukum bagi pemberlakuan RJ dalam konteks adanya rezim KUHP baru ya yang menggantikan KUHP yang lama. Nah, ini penting sekali untuk kita mendapatkan insight atau pesan yang sama dan mengakhiri kegaduhan soal tafsir. Ada satu pihak yang mengatakan seperti tadi dikatakan terakhir oleh Abdul Ghafur Sangaji, dan ia melanjutkan diskusi yang disampaikan oleh Profesor Jamin Ginting bahwa ternyata restoratif justice itu tidak berbasis pada cantelan yang jelas dari peraturan yang baru, dan ini menjadi kelemahan dan ini menjadi celah untuk kemudian mempersoalkan bahwa restoratif justice yang diberikan kepada Egy Sujana dan Damai Harilubis itu tetap punya cacat dan tidak lengkap. Tetapi teman-teman, kalau kita hendak telaah ini secara baik, maka menurut saya itu juga tidak tepat untuk mengatakan bahwa RJ itu cacat secara formil dan material. Mengapa? Karena sekali lagi saya konsisten dengan omongan saya, dan itu yang memang tidak eksplisit dikatakan oleh Damai Harilubis, yang ia adalah orang yang diuntungkan karena mendapatkan restoratif justice dan kemudian SP3. Artinya Egy dan Damai tidak lagi berstatus sebagai tersangka. Apa itu? Yaitu semangat yang diusung oleh KUHP yang baru, yaitu memanusiakan manusia, dan hal itu baik diarahkan kepada korban, dalam hal ini berarti yang mengalami persoalan hukum ketika ia dirugikan dalam banyak aspek, atau mereka yang menjadi pelaku atau yang terlapor. Jadi baik pelapor maupun terlapor sama-sama sebetulnya dalam posisi yang sama, yaitu mendapat kesempatan untuk beroleh hak dimanusiakan sebagai seorang manusia yang dikatakan diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam gambar yang sangat mulia dan luhur. Dan karena itu tidak boleh kita jatuhkan harkat martabatnya dengan cara apapun, apalagi menggunakan perangkat hukum sebagai aksi balas dendam, atau bahkan untuk maksud menghancurkan siapapun yang dianggap sebagai lawan dari orang-orang yang punya kemampuan menggunakan hukum untuk alat memukul lawan politik misalnya. Nah, kembali ke diskusi kita teman-teman. Saya menemukan perspektif yang jauh lebih filosofis ya
Dan ini menurut saya harusnya diendus dan ditemukan oleh para pakar, termasuk Profesor Jamin Ginting, dan termasuk oleh siapapun yang mempersoalkan RJ dan SP3. Mengapa? Karena sesuatu yang filosofis, yang mendasar, bahkan dari sisi apapun, ya, kemanusiaan manusia itu harus dikedepankan. Dan inilah yang menurut saya ketika kita kemudian hendak kembali ke tanggal 8 Januari yang lalu, ketika pertemuan di antara Pak Jokowi menerima tamu-tamunya, yaitu Bang Damai dan Bang Egy di kediamannya, dan ada percakapan yang diungkap baik oleh Damai, oleh Egy, kemudian oleh Eli Danetti, kuasa hukum Bang Egy, dan kemudian juga oleh relawan Jokowi, Rejo dalam hal ini, Darmizal dan Muhammad Rahmat misalnya, yang hadir pada waktu itu. Dan yang menarik bahwa semuanya, ya, sekalipun simpang siur apakah ada permohonan maaf atau tidak, dan itu sudah dibantah, dan Pak Jokowi memberikan tanggapan, nggak usah lagi dipersoalkan maaf ada atau tidak, yang penting niat baik. Nah, niat baik itulah teman-teman dimensi filosofis dari manusia yang kembali ke fitrahnya, kembali ke jati dirinya sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Dan dalam konteks itu, Pak Jokowi memanusiakan manusia. Dalam hal ini, Bang Egy dan Bang Damai yang datang dalam rangka bersilaturahmi, membangun islah, membangun jalan damai. Dan ini menurut saya mengatasi pasal-pasal dan ayat-ayat dalam peraturan apapun, termasuk KUHP yang baru. Jadi sekalipun cantelannya misalnya tidak eksplisit disebutkan, tetapi ya filosofi, semangat, keluhuran manusia, itulah yang harus kita anggap sebagai catatan paling penting dari mengapa restoratif justice dan kemudian SP3 itu dikeluarkan. Dan ini menurut saya adalah landasan untuk kita berbicara mengapa ya ada RJ yang dikeluarkan atas saling memahami, understanding di antara Pak Jokowi dan Bang Egy dan Bang Damai. Dan kita tidak perlu lagi kemudian masuk ke polemik bahwa ada komando Solo, ada strategi pecah belah Pak Jokowi, atau ada SOP Solo, atau ada KUHP Solo misalnya. Tidak perlu, ya. Tudingan-tudingan yang kita hari-hari ini juga sangat miris. Dan karena itu saya setuju bahwa Bang Egy dan Bang Damai secara hukum melaporkan, jadi membuat laporan kepolisian melalui pengacaranya Eli Danetti untuk melaporkan baik Ahmad Kosinudin dan kemudian Roy Suryo yang sudah di luar batas kewajaran dalam rangka menilai orang lain, dalam rangka berbicara tentang bagaimana seharusnya kita memaknai SP3 dan sebelumnya restoratif justice itu, karena penggunaan diksi sarkasme dengan menyebut Egy dan Damai sebagai tuyul, ada jin iprit dan seterusnya. Kemudian ada penggunaan tudingan-tudingan bahwa Egy dan Damai itu diuntungkan karena ada KUHP Solo. Ini semuanya adalah tudingan-tudingan atau tuduhan-tuduhan yang sangat nista sekali. Dan saya ingin katakan ini tidak benar dan ini harus ditolak demi apapun, termasuk demi nilai-nilai luhur kemanusiaan manusia. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ingin katakan dan tegas katakan bahwa saya berada bersama dengan Bang Egy dan Bang Damai, ya, yang merasa bahwa Pak Jokowi menunjukkan political will, ya, termasuk kehendak baik dan kebesaran hati. Dan itu yang dipuji oleh Bang Egy sebelum beliau berangkat ke Malaysia di terminal, saya tidak tahu, terminal 3 Soekarno-Hatta kah, yang biasanya adalah penerbangan internasional. Dan apa yang dikatakan oleh Bang Egy bahwa Pak Jokowi akhlaknya baik, ya, akhlaknya mulia. Ini ya meruntuhkan semua gambaran kita negatif tentang seorang Egy Sujana yang selama ini kita sebut Egy adalah orang yang berada di garda depan dalam rangka melakukan upaya mendowngrade Pak Jokowi dengan berbagai narasi yang luar biasa, sangat melukai hati Pak Jokowi. Tetapi sekali lagi, ya, Pak Jokowi menunjukkan, ya, sebuah posisi sebagai manusia yang selesai dengan dirinya. Ia tidak lagi menempatkan orang lain itu sebagai lawan, tetapi siapapun yang berkehendak baik
itu pasti akan mendapatkan ya kebaikan dari Pak Jokowi. Makanya saya konsisten katakan, jangan kalahkan Pak Jokowi dengan politik dendam, fitnah atau kebencian, karena Pak Jokowi sudah purna dalam hal-hal seperti itu. Bayangkan 5 kali ia memenangkan kontestasi pemilu, ia sudah khatam dan ia sudah selesai dengan berbagai politik yang datang dari kebencian, fitnah, dan dendam dari lawan-lawan politiknya. Karena itu, saya ingin katakan, kalau kita ingin melawan Pak Jokowi, maka lawanlah dengan kebaikan, lawanlah dengan politik persahabatan. Itulah cara untuk menaklukkan seorang Joko Widodo. Dengan persahabatan, dengan pertemanan, dengan upaya besar untuk membangun Indonesia yang lebih baik hari ini dan ke depan. Jadi, kalau misalnya sekarang kita lihat bagaimana Egy dan Damai melaporkan Ahmad Kosinudin yang sungguh menista dalam memframing bahwa telah terjadi konspirasi jahat antara Egy, Damai, dan Pak Jokowi, itu langkah terbaik memberi pelajaran berharga bagi seorang Ahmad Kosinudin yang hanya menunjukkan citra diri sebagai seorang dalam tanda kutip provokator, dan mungkin juga seorang yang tidak memahami perannya sebagai seorang pengacara yang ingin menyelamatkan kliennya, tetapi justru menjerumuskan kliennya, termasuk penggunaan diksi bahwa Egy dan Damai itu tuyul yang bertemu dengan jin iprit, yang ini menurut saya sungguh penistaan terhadap nilai luhur manusia. Dan karena itu normal, wajar, dan sudah menjadi sesuatu yang masuk akal kalau misalnya Egy dan Damai akan melaporkan kedua orang ini. Nah, teman-teman, kembali ya, dalam rangka kita bicara tentang perjuangan Roy, Rismond, dan Tiva untuk katanya ya, seperti yang dinarasikan oleh Refli Harun ya, ada 4 hal yang katanya tidak bisa dikriminalisasi, tidak bisa dipidanakan, yaitu expert privilege ya, keahlian seseorang, kemudian moral duty atau tugas moral untuk menegakkan moralitas sebuah masyarakat, kemudian berbicara tentang kebenaran ya, kemudian yang keempat itu adalah tentang opini ya. Opini itu adalah gambaran dari hak asasi manusia, karena itu tidak bisa dikriminalisasi. Anda salah besar, Refli Harun ya. Anda hanya bombastis mengutarakan pendapat. Menurut saya empatnya itu bisa dipidanakan kalau ya, sekali lagi, orang yang berbicara tentang 4 hal itu tidak mengindahkan norma dan etika, kepatutan, kesantunan, dan keadaban, dan terindikasi atau terduga itu telah melakukan pelacuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Maka kepada mereka yang merasa ahli tetapi keahliannya itu untuk merusak harkat martabat manusia, dan bahkan berkata kebenaran tetapi ternyata hidupnya tidak benar dan opininya menyesatkan serta moral duty-nya dipersoalkan, maka saya ingin katakan ya, orang-orang seperti ini yang perlu dipersoalkan apakah benar memang motivasinya adalah motivasi demi kebaikan dan demi menjunjung tinggi martabat manusia, ataukah ini hanyalah gambaran dari manusia-manusia kalah tetapi tidak pernah mengakui kekalahannya. Paling tidak mereka dikalahkan oleh emosi, mereka dikalahkan oleh kebencian, dendam, dan fitnah yang makin merusak seseorang sehingga orang itu sulit untuk melangkah maju pada apa yang dinamakan kebenaran yang sejati. Nah, teman-teman, saya ingin konsisten katakan bahwa terkait dengan perdebatan di antara Damai Harilubis dengan Profesor Jamin Ginting, ini mewakili 2 perspektif yang berbeda, yaitu yang satu, Damai Harilubis mewakili perspektif substansialistik, sementara Jamin Ginting mewakili perspektif formalistik legalistik yang didukung oleh Abdul Ghafur Sangaji, dan keduanya pada dirinya ada kebenarannya. Tetapi Anda tahu ya bahwa KUHP yang baru itu harus dimaknai sebagai langkah progresif untuk memanusiakan manusia, bukan lagi menggunakan perangkat hukum untuk merusak kemanusiaan, apalagi menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dalam semangat itu, teman-teman, sekalipun tidak tertulis, tetapi kita sama-sama paham, itulah yang dimaksud oleh Pak Jokowi, understanding. Mengapa? Karena Pak Jokowi ingin menunjukkan rasa ibanya, rasa kasih sayangnya, dan rasa damainya dengan Bang Egy dan
Bank Damai. Jadi tidak ada yang salah dengan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi telah menunjukkan kebesaran hatinya dengan menerima orang-orang yang selama ini telah melakukan upaya untuk menjatuhkan martabat Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi meresponnya dan memahami bahwa mereka datang dalam rangka membangun damai, sekalipun ya mungkin mereka tidak mau mengatakan maaf, tapi Pak Jokowi mengerti itu sebagai jalan damai, sebagai langkah terbaik menyelesaikan kegaduhan-kegaduhan ini. Jadi jangan salahkan Damai Hari Lubis, jangan salahkan Egy Sujana, jangan salahkan juga Pak Jokowi. Kita harus memberi makna baru terhadap KUHP sebagai bersemangat tentang bagaimana memanusiakan manusia menjadi makhluk yang luhur dan mulia. Salam hangat, salam waras, salam YouTuber NKRI.